Halo sahabat cerita Triboy, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rahasia Cinta Sang Psikopat. Cerita ini tayang di KBM aplikasi yang bisa teman-teman baca sampai tuntas di aplikasi tersebut. Namun jika teman-teman merasa malas untuk membaca, maka saya akan membacakannya untuk teman-teman hanya di channel YouTube Cerita Triboy. Selamat mendengarkan Rahasia Cinta Sang Psikopat. Malam menjelma bagaikan rahwana yang membawa gulungan hitam di angkasa, menutupi pendar sang rembulan dan kerlip gemintang. Angin bertiup kasar menghempaskan daun-daun pintu yang terlupa dikunci. Bunyi desau sang bayu bagai serulin pawang ular yang menyihirkan buhul-buhul ketegangan. Malam ini, Rawa melepaskan kekesalan jiwanya dengan membuat kupu-kupu patah itu semakin rusak. Melepaskan dahaga iblis akan sentuhan nafsu-nafsu birahi, erangan dan jeritan kesakitan diterima si perempuan. Rawa seolah bermetamorfosis menjadi monster mengerikan. Di ujung senggamanya, Rawa mencekik leher perempuan itu, membuatnya melejang-lejang kesakitan. Matilah kau, jarang, matilah. Perlahan-lahan, nafas Rawa mulai mengendur. Ketegangan yang tadi menggelayuti tubuhnya berangsur rileks. Dengan malas, dia menggeloyor di samping perempuan malang tersebut. Tiada suara, tiada nafas, yang ada hanya kebisuan. Rawa berdiri, menatap sekilas tubuh tak bernyawa itu. Kotoran hanya pantas dimasukkan ke dalam tong sampah. Andai Sari menerimaku, perempuan ini masih hidup. Kasihan sekali. Salahkan Sari kenapa kau mati, bitch. Rawa terkekeh, mendekati nakas, meraup sebotol wine, menenggaknya langsung. Hawa hangat menjalari kerongkongan dan dadanya. Sepertinya memotong-motong daging di malam yang ceria ini akan sangat seru. Sudah lama aku tidak mencium aroma darah. Sudah lama juga tak merasakan segarnya cairan merah itu yang mengalir dari daging manusia. Maukah Sari menemaniku di malam ini sambil menikmati sate daging panggang? Rawa menarik kaki mayat yang mulai terasa dingin. Apalagi suhu dalam kamar masih diselimuti hawa AC. Tubuh malang itu terus diseret keluar dari kamar. Tanpa busana, tanpa sehelai benang pun. Senyuman Rawa begitu pasti. Ada ketegangan baru yang muncul di dalam hatinya. Suatu perasaan senang untuk memulai, menguliti, dan memotong-motong dengan pisau tajam, lalu membakar serpihan-serpihan mayat itu. Aku rindu perempuan itu. Apa kabar dia ya? Apa ia siap untuk sajian daging cincang dan sup enak? Melayani perempuan hamil tentu akan sangat menyenangkan. Rawa membuka sebuah pintu rahasia.
pintu yang berhubungan dengan sebuah ruang di bawah tanah. Diterangi lampu 5 watt, menampilkan suasana kaku dan bau pengap yang menyergap. Tidak peduli dengan mayat yang sekarang kepalanya terantuk-antuk di anak tangga, Rawa terus menyeret tubuh dingin tersebut. "Sania, yuhu, I'm coming, honey. Wake up, my dear. I have something for you." Rawa bersiul, bersenandung, dan meneriakkan sebuah nama. Ruang bawah tanah itu terlihat suram. Rawa melangkah dengan terengah-engah. Tubuhnya yang hanya tertutupi sehelai cawat mendapati dingin yang tidak wajar menerpa badannya. Namun dia abaikan itu. Perempuan mati itu dia angkat ke atas ke sebuah dipan besi. Di atas mayat bergelantungan beraneka ragam senjata tajam, mulai dari pisau, parang, golok, kampak, dan gergaji. Dan semua benda tersebut berkilat tajam, membuat nafsu membunuh di mata Rawa semakin berkobar. Meninggalkan dipan mayat, Rawa memasuki sebuah kamar, lalu keluar dengan mendorong sebuah kursi roda. Di atasnya seorang perempuan dalam keadaan tangan dan kaki terikat, mulut tersumbat, meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. "Shh, kekasihku, kamu jangan kebanyakan gerak. Kasihan anak kita, sayang. Lihat, aku membawakan sesuatu untukmu." Rawa memegang dengan keras dagu perempuan itu. "Kamu pasti mengenalnya, Sania." Gadis itu, yang bukan lain adalah Sania, berusaha berteriak. Namun yang terdengar hanya suara-suara tidak jelas. Matanya memperlihatkan kemarahan. Rawa tersenyum menanggapi kemarahan Sania. Sambil mengelus perut perempuan itu, Rawa mencium leher telanjangnya. Aku sangat suka dengan aromamu, San. Sayangnya aku hanya tertarik sama tubuhmu. Hati dan cintaku tidak akan pernah bisa kau miliki. Itu hanya untuk Sari. Ya, hanya untuk Sari. Rawa menangis, lalu berteriak sejadi-jadinya. "Aku hanya ingin bahagia dengan Sari. Aku hanya ingin dia mencintaiku. Tapi kenapa begitu susah? Kenapa bangsat? Jawab aku." Telapak tangan Rawa melayang, menimbulkan sorak keras di pipi Sania. Baiklah. Rawa berdiri, mendekati dipan, mencabut sebuah parang tajam. Sesaat ia menoleh ke arah Sania yang masih menatapnya bengis. "Kau akan menyukai ini." Hanya sekedipan mata, tangan Rawa menebas. Sania menjerit ketakutan, jeritan yang hanya berupa gumaman. Darah muncrat, mengotori dada dan wajah Rawa. Sebuah kepala terpental dari depan besi, jatuh berguling di kaki Sania. Sania kembali meronta-ronta, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sementara di depannya, Rawa tertawa terbahak-bahak. Oke guys, bersambung dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga kalian suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.